HP gue mau lowbat nih. Oke, ya. Halo guys, gimana kabarnya nih? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, ya langsung aja ya yang udah di briefingkan tadi ya. Jadi saya mau tanya beberapa pertanyaan lah untuk kalian gitu. Jadi seperti yang di briefingkan tadi, seputar pertanyaannya itu adalah mengenai marketplace open innovation ya gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, tahu gak sih info tentang marketplace innovation? Kalau tahu apa tuh nama aplikasinya atau yang berhubungan dengan open innovation atau inovasi terbuka gitu ya. Yang pernah kalian tahu atau pernah kalian kunjungi gitu ya. Mungkin dari Ferdian gitu. Marketplace-nya atau open innovation-nya? Kalau marketplace-nya Boleh tentang info marketplace open innovation-nya atau open innovation-nya gitu. kalau marketplace-nya nggak tahu. Terus kalau misalkan open innovation-nya tuh maksudnya apa ya? Mungkin Apakah kalau di Indonesiain kayak pasar inovasi gitu loh maksudnya. ya kan kalau itu marketplace kan? Iya. Kalau marketplace open innovation pasar informasi. Kalau open innovation berarti bukan pasar. Bukan, bilangnya sih kalau kayak sejenis pasar inovasi yang pernah Berarti ya kalau dilihat gitu. kalau benar-benar depan pasar inovasi nggak pernah tahu. Oh, belum tahu ya. Tapi Iya. tahu nggak sih kalau Expo itu sebenarnya bagian dari pasar inovasi? Pasar inovasi. Expo nggak tahu ya. Expo itu Nggak tahu termasuk jenis pasar inovasi nggak? Mungkin aja sih, mungkin aja. Bisa Mungkin aja. ya. Ya. Mungkin. Kalau gitu ya benar-benar bisa. Oke. Oke. Oh, berarti secara ini kayaknya belum tahu ya. Kayaknya Belum tahu banget ya. Oke. Ya, belum. Untuk Yubi gimana Yubi? Kalau market innovation sih kayaknya belum tahu sih ya, karena emang asing juga kan namanya, nggak sering kita dengar juga. Jadi ya kurang tahu juga kalau market innovation gitu. Oke. Lanjut mungkin untuk Nandar. Sama kayaknya. Mungkin belum tahu juga. Belum Tapi tahu ya. Pas denger tadi pertanyaan dari saudara Maghrib soal apakah Expo termaksud marketplace untuk open innovation, mungkin bisa jadi sih. Kan biasanya di Expo itu ada pameran-pameran begitu kan. Ada pameran, terus ada panggung yang nanti beberapa perusahaan atau lembaga presentasi mungkin bisa disebut juga. Oke. Berarti bisa Ani dapatkan kesimpulan dari kalian bertiga itu berarti belum tahu lah ya, istilahnya ya belum tahu lah tentang open innovation gitu ya. Oke. Jadi mungkin Ani triggerkan dulu nih biar bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi marketplace open innovation itu bisa dibilang seperti marketplace ya, marketplace yang sering kita ketahui kayak mungkin ada Bukalapak atau Tokopedia gitu ya. Tapi ini namanya marketplace open innovation yang berarti marketplace ya tempat di mana inovasi bisa dipasarkan gitu istilahnya gitu. Mungkin kenapa nih trigger tadi Expo itu bisa juga dibilang sebagai tempat apa ya, memasarkan inovasi sih, dalam artian ya biasanya kan kalau di kampus kita kan sering tuh kan ya ada pameran ya di TUCH kalau tidak salah. Kan sering tuh kita disuruh datang. Nah itu sebenarnya salah satu bagian dari open innovation, tapi mungkin kalau ditanya marketplace-nya mungkin bentuknya dia lebih kayak pasar yang dalam wujud nyata mungkin ya bilangnya ya. Nah dalam artian ya kalaupun ada sesuatu yang mau digali lebih lanjut harus onsite kan ya. Harus onsite dan juga
ya kalau maupun dibeli inovasinya atau apapun berarti cuman bisa onsite gitu kan ya. Nah, Bisa itu jadi. sih triggernya dari Ani tadi gitu. Nah, sekarang itu saya lagi coba membuat aplikasi Marketplace Open Innovation. Jadi, Marketplace Open Innovation yang saya buat ini bertujuan untuk menghubungkan antara inovator dan para pencari inovator. Karena seperti yang kita tahu nih, perusahaan itu saat ini seringkali dituntut setiap harinya untuk dapat berinovasi kan ya. Mungkin ada teman-teman di sini udah pernah magang mungkin atau sekarang lagi bekerja atau setidaknya pernah masuk atau melihat ke suatu perusahaan pasti tiap harinya ada progres setidaknya kan ya, ada semacam inovasi lah bilangnya ya kalau yang saat ini sedang kita bahas. Jadi tentu semakin hari semakin tahun ke tahun, saat ini kan teknologi makin canggih tuh. Nah, teknologi yang dibuat tentu harus semakin baru gitu, biar perusahaannya ini bisa dibilang apa ya, bisa bersaing gitu dengan perusahaan yang lain. Tentu agar bisa bersaing, inovasi dibutuhkan ya. Nah, jadi kadang kan yang kita tahu, kalaupun mau inovasi, rata-rata ya kalau sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan inovasi itu kan hanya dari pihak internal, dalam artian ya orang dalamnya aja kan. Contoh kayak perusahaan, oh mungkin bagian ininya aja nih, kita punya lagi ada masalah nih, kira-kira ada inovasi nggak? Oh saya ada Pak, ketika dalam rapat kan, ini gitu. Nah tentu hal itu juga apa ya, istilahnya ada waktunya juga bakalan membuat apa ya, progres inovasi menghambat ya. Jadi harus secara on-site dan juga harus pihak internal aja gitu tempat diskusinya. Nah, Marketplace Open Innovation ini bertujuan untuk menghubungkan orang eksternal gitu ke orang internal, dalam artian lingkupnya itu contoh misalnya orang siswa di kampus kita itu bisa menerima inovasi dari pihak di luar siswa. Bisa aja kayak kita yang bukan pegawai siswa, oh kita ada sistem baru nih ini gitu. Terus orang siswa menerima, wah inovasinya bagus nih, bisa dilakukan transaksi gitu, atau mungkin ada yang bisa diambil gitu dan cara membayar gitu kan ya. Kira-kira kan itu juga bisa membantu kan ya. Makanya ada namanya tuh Marketplace Open Innovation sih gitu. Secara penjelasan tadi tergambar kan ya kalian bertiga ini ya. Iya. Ya, Arahnya ya mau kemana gitu ya aplikasinya ini. Nah, ya. kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dua analogi nih. Ada analogi pertama. Nah, misalnya nih, Anda adalah seorang inovator. Kenapa nih libatkan kalian berdua? Maksudnya saya libatkan kalian berdua karena kalian kebetulan kan mahasiswa. Tentu mahasiswa itu nantinya pada akhirnya harus bisa gitu menjadi seorang inovator, Kak. Mungkin untuk lingkupnya setidaknya ya untuk suatu lingkungan kecil mungkin buat teknologi gitu untuk membantu, atau lingkup besar untuk negara gitu kan seru kan nih untuk negara berkontribusi. Nah, Betul. misalnya nih Anda adalah seorang inovator, pengen nggak sih dapat penghasilan dari membuat ide atau inovasi gitu? Dari Ferdian gitu. Pengen mendapat penghasilan dari suatu inovasi, pengen sih. Tapi mungkin itu bukan tujuan yang utamanya buat berinovasi. Itu aja sih paling jawaban gue. Jawaban saya itu. Oke. Oke, lanjut ke Yubi. Gimana Yubi? Tadi apa? Berpenghasilan dari inovasi dari apa? Jika Anda seorang inovator, pengen gak sih dapat penghasilan dari membuat ide atau inovasi? Iya, pengen lah. Karena kan inovasi itu kan muncul dari ide ya. Nah, ide itu kan susah nyarinya. Ya, ya mau aja kalau misalkan
ide kita kalau bisa ngasilin duit, ya nggak salah juga. Tapi bukan jadi apa ya? Tadi sama kayak Ferdian, Tujuan bukan utama. jadi tujuan utama, Bukan jadi pekerjaan utama ya. pekerjaan utama. Oke. Apa? Bukan pekerjaan utama atau pekerjaan utama? Pekerjaan utama. Oke. Oke, Bukan ya, lanjutkan Greg. Nandar. Bukan pekerjaan utama, bukan pekerjaan utama. Oke. Kak, gimana Nandar? Ya, kalau ada duitnya jelas pengen lah. Karena kan ya kebutuhan juga ya, kebutuhan hidup. Kebutuhan Inflasi hidup emang- ya. Ya itu udah UUD. ya ujung-ujungnya Udah, Ujung-ujungnya. apalagi ya memang benar ya, walaupun inovasi itu mungkin satu hal yang belum kelihatan banget gitu kan. Tapi ya itu apa namanya? Menemukannya nggak mudah. Tuh. Idenya pengen lah Oke. kalau ada duitnya mah. Oke. Oke, lanjut nih ke analogi kedua nih ya. Misalnya, Oke. Anda itu punya perusahaan atau saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan atau suatu organisasi dan kebetulan organisasi atau perusahaan tersebut sedang butuh inovasi. Kira-kira kalau ada marketplace tersebut bisa terbantu nggak sih? Menurut Ferdian gimana, Fer? Kalau menurut saya sih mungkin aja bisa ya. Cuman presentasinya untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan perusahaan itu mungkin kecil gitu ya. Soalnya juga kan nggak semua orang mengenal tentang perusahaan itu, kecuali emang apa ya, ibaratnya kayak perusahaan itu tuh hanya secara general gitu, ingin inovasinya misalkan perusahaan X di bidang telekomunikasi gitu. Aduh, ingin berinovasi nih di bidangnya gitu kan. Tapi secara general, bukan secara spesifik harus apa. Akhirnya dia bikin kayak YouTube. Itu kan general banget kan. Umum banget kan. Nah, misalnya inovasinya buat YouTube. Misalnya podcast juga kayak gini kan. Podcast marketingnya. Nah, itu mungkin ada yang inovasiin seperti itu bisa diterima, tapi kalau secara spesifik itu kayaknya sulit deh, karena nggak semua permasalahan, mungkin ya nggak semua permasalahan di perkantoran itu kan secara umum gitu, kadang apa ya, terlalu rumit dan itu tuh hanya bisa diketahui sama internal aja gitu sih mungkin. Oh gitu. Oke. Nih bentar, aneh triggerin dulu ya. Salah satu marketplace open innovation ya. Ini adalah salah satu apa ya? Tempat Boleh. cari apa ya? Jadi referensi kelompok saya buat sebuah aplikasinya sih nanti. Jadi perlu riset lagi dan perlu ada sumber juga. Nah, ini tuh sekarang layar yang kalian itu adalah salah satu marketplace open innovation ya. Ini tuh namanya Kickstarter. Nah, nih salah satu contohnya tuh ada orang punya inovasi nih. Dia buat masker UV mask ya. Atau bentar ya, balik dulu tadi. Ini mungkin untuk orang anak teknik telekomunikasi ya atau sejenisnya ya. Ya. Oh, ini pernah lihat sih. Iya. Nah, ini salah satu marketplace open innovation. Nah, ini ada salah satu yang bisa dilihat ya. Namanya tuh ada orang punya inovasi yaitu sebuah game survival dinosaurus horror game. Ya, jadi dia punya inovasi. Oh, saya punya game horror mungkin seputar tentang dinosaurus ya. Menyelamatkan diri dari dinosaurus mungkin ya. Nah, gini contohnya tuh. Tapi yang ini tuh fiturnya itu sistemnya itu bukan lebih ke jual beli sih, dia lebih kayak ke funding. Jadi kayak donasi. Jadi istilahnya ada donasi lah gitu, kirim donasi, orang yang tertarik, wah ini perlu didanai ini, inovasinya bagus. Jadi orang donasi. Oh, oke. Gitu. Ya. Nah, terkait yang tadi tuh yang apa? Misalnya ada terjadi seperti itu tuh nanti. Kalau Anda punya perusahaan atau saat ini sedang bekerja di perusahaan dan kebetulan sedang butuh inovasi,
Kira-kira kalau ada marketplace sejenis itu atau marketplace tentang itu bisa terbantu nggak ya menurut ente kira-kira? Ini Pak, orang ya jawab, saya jawab. Ferdian dulu, Oh, Ferdian. Mungkin tambah lagi tadi. Oh, Sedikit di-trigger. ya. Ya tadi tuh mungkin aja bisa. Cuman kalau misalkan itu kan apa ya? Terlalu kompleks gitu permasalahan yang ada di perusahaan, jadi nggak semua orang tahu juga kan gimana masalahnya, dan mungkin inovasi itu kan kadang muncul karena ada permasalahan kan. Nah itu, tapi kalau misalnya ada yang sesuai mungkin ya bisa ya, cuma mungkin seberapa persen lah dari yang kita butuhin, maksudnya perusahaan butuhin gitu sih, mungkin ya itu sih kalau di saya. Siap. Lanjut mungkin ke Yubi, gimana Yub? Kalau ya kemungkinan bisa membantu ya, bisa membantu karena juga kan salah satunya kita dapat inovasi itu dari beberapa referensi yang ada kan. Dari beberapa referensi kita gabung, ya mungkin aja dari beberapa referensi itu bakal munculin inovasi. Dan di marketplace innovation itu kan, itu tadi saya lihat kan banyak kategori-kategorinya ya, yang mungkin memang benar kata Ferdian, masalah yang di perusahaan tuh yang nggak general juga ya. Jadi mungkin untuk membantu, kalau ditanya soal membantu sih mungkin membantu, karena di sana kan juga banyak beberapa inovasi orang lain ya, yang mungkin nanti bisa kita bandingin atau kita apa ya, kita buat inovasi yang baru gitu dari beberapa inovasi orang lain gitu. Oke, berarti secara tidak langsung mungkin nanti kalau misalnya kita ngakses marketplace jenis itu, mungkin kita bisa ketika ada masalah nih sebuah perusahaan atau kita punya proses dengan masalah, dengan adanya marketplace open innovation ini mungkin bisa membantu kita mencari ide lah ya, istilahnya ada gambaran lah ya. Bu. Oh. Bentar guys. Oke, mungkin lanjut dulu ke Nandar. Gimana, Dar? Ya, kalau saya memposisikan diri sebagai seorang pegawai misalkan di satu perusahaan, saya berpikir pasti bosnya atau mungkin ketika ada masalah di perusahaan saya itu pasti memaksimalkan yang internal dulu ya. Maksudnya ya yang tahu masalahnya gitu kan, pasti menyampaikan ke karyawan, ke divisi-divisinya di perusahaan tersebut. Kira-kira bisa diselesaikan nggak? Dan mungkin kemudian kalau misalkan buntu misalkan, nah mungkin yang marketplace fashion tadi, open fashion tadi bisa membantu. Nah tapi kalau bagi saya sendiri, pandangan saya itu terbantunya bisa jadi dari sekilas kita ngelihat doang tanpa terjadi transaksi misalkan. Kan yang diharapkan oleh yang pemilik marketplace ataupun yang daftar partisipan di dalam marketplace tersebut kan mengharapkan terjadi transaksi. Cuman bisa jadi karena kita butuhnya low budget misalkan, mungkin cuma sekedar ngelihat ada inovasi kayak gini nih, itu bisa kita terapin sendiri nggak gitu kan, tanpa harus transaksi di marketplace tersebut kayak gitu. Oke. Contoh kayak tadi yang Kickstarter kan, tadi kita ngeliat ternyata masker kayak gini bagus ya gitu kan, kita kira-kira bisa bikin nggak ya tanpa harus transaksi dulu di marketplace tersebut. Itu sih. Nah mungkin baru ketika memang benar-benar buntu, baru akan melakukan transaksi di di marketplace tersebut. Itu sih kalau di gambaran saya pribadi gitu ya. Oke, ya tadi terputus sama Yubi nih. Gimana Yub tadi, Yub? Lanjut lagi. Masih ingat gak tadi? Ya tadi kalau untuk soal membantu adanya marketplace innovation itu ya mungkin kemungkinan bisa membantu, karena kan inovasi juga bisa muncul dari beberapa referensi orang kan. Nah, mungkin kalau untuk membantu sih kemungkinan bisa membantu.
Karena kan namanya inovasi kan susah juga kan nyari inovasi, nyari ide segala macam. Emang butuh ide atau inovasi dari beberapa referensi. Gitu sih. Oke. Berarti bisa disimpulin bertiganya secara tidak langsung merasa terbantu dan juga ada catatan ya. Mungkin ya terkait tadi kayak yang katanya sebisa mungkin pihak internal dan juga hanya pihak internal yang tahu. Mungkin berarti secara tidak langsung kalian juga berpendapat bahwa pihak eksternal mungkin bisa juga membantu. Walaupun apa ya? Hanya sebatas apa ya istilahnya itu ya? Ya Mungkin inovasinya yang lebih ke batas ini bulan gitu. konsep dari Gimana? inovasi idenya. Iya, Ya, lebih ke idenya gitu ya. konsep bukan memperbaiki masalah yang ada di perusahaan. Tapi bukan tidak mungkin tidak apa bukan bisa dibilang tidak mungkin juga kalau nggak ada terjadi transaksi kan, misalnya kalau ada inovasi yang sekiranya itu memajukan perusahaan yang Anda punya nantinya kan. Betul. Iya kan? Iya, Iya, betul. betul. Jadi Tapi istilahnya paling gini sih, Green. itu gimana tuh? Boleh ditambahin nggak? Kalau Boleh, misalkan perusahaan itu mau misalkan apa ya, tadi berinvestasi pada inovasi itu tuh bisa mungkin contohnya kayak pitching gitu kan. Itu kan sebenarnya pitching startup itu kan dia punya inovasi kan. Dia kan punya inovasi bikin ini terus perusahaan lain nge-invest gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi kasusnya kayak aduh ini misalkan saya atau Yubi sama Jusnar nih satu grup pusing, aduh gimana nih ya, stuck gitu, akhirnya terus kita mau nyari inovasi. Sebenarnya bukan inovasi, kayaknya itu referensi deh kayaknya ya. Kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan tadi kata Nandar sih agak make sense sih. Kalau misalkan ternyata kita lihat, oh ternyata ini jadi akhirnya nggak ada ini transaksi di situnya. Kalau misalkan konsepnya proses bisnisnya kayak di pitching itu mungkin aja bisa, tapi itu kan mengembangkan perusahaan, bukan mencari solusi dari permasalahan perusahaan. Kalau kayak gitu kan, itu sih paling. Oke gitu. Oke, Bi. Terima kasih untuk ini jawabannya. Lanjut nih, setelah mengenai itu, kalian tahu nggak sih bidding atau arti bidding atau lebih detail tentang bidding itu? Mungkin dari Ferdian. Belum apa tuh bidding? Ferdian gimana, Fer? Itu ini kan apa ya bahasa Indonesia nih ya? Yang lelang gitu kan, proses itu kan. Bidding atau lelang? Oh, ya lelang. Bidding itu kan lelang. Bidding itu kan proses dari lelang kan. Iya, sebagian proses dari lelang seperti penawaran gitu, penawaran. Kalau kita tahu kan kayak sistem lelang itu kan kayak ada orang mematok harga sesuatu, terus kita tawar harganya di atas itu, dan kemudian bersaing dengan orang-orang lain yang mencoba ingin mengambil dengan cara menawarkan harga yang lebih tinggi lagi, yang akhirnya nanti dipatok harga yang paling tinggi yang diambil kan ya. Secara tidak langsung kan lelang kalian tahu kan secara konsep besarnya kan ya. Kayak gitu kan caranya. Nah, kalian pernah nggak sih ketemu aplikasi yang ada sistem bidding? Pernah nemu nggak? Kayaknya belum pernah pakai. Belum nemu. Belum pernah nemu ya? Tapi mungkin ada. Pernah sih, tapi di Instagram sih, bukan aplikasi khusus. Kayak akun Instagram gitu. Oke, gimana tuh? Itu Instagram yang ngelelang barang-barang bekas gitu kan. Terus proses biddingnya itu di kolom komentar Instagram. Oh iya ya benar-benar. Kalau itu orang juga pernah ngeliat. Oh, berarti banyak itu. Itu bisa dibilang lebih kayak orang kan yang membuat aturan gitu kan ya, bukan ada sistem yang istilahnya itu kayak di aplikasi, jadi kayak ada gini gitu. Enggak itu aja yang di teksnya itu ada aturannya. Jadi ditulis dulu gitu. Bukan sistem. Oh, oke. Nah, rencananya tuh
aplikasi yang akan dibuat itu, kalau yang tadi kan sistemnya funding kan ya. Tuh. Nah, kalau yang mau dibuat ini dia sistemnya bidding. Jadi istilahnya tuh inovasinya dilelang gitu. Jadi perusahaan bisa dapat inovasi. Inovasi ini bisa disebut bisa dalam bentuk, maksudnya bisa dalam bentuk ide ataupun barang gitu. Atau idenya tuh ya perancangan aja karena mungkin ada kendala si inovator ya cuman mau buat idenya aja gitu. Terus dia coba dikomersilin idenya ya dapat uang dia. Nah, jadi itu maksudnya tadi. Terus dari bidding ini juga dengan ada sistem biddingnya itu aplikasi bisa yang kita tahu tadi kan kayak penawaran harga tertinggi kan, bisa saja inovator dapat harga yang lebih tinggi dari yang dia patokin gitu. Gitu. Kira-kira kalau aplikasi inovasi gini dalam bentuk online ini dibentuk apa ya maksudnya tuh transaksinya nih, misalnya nanti bakalan ada sistem transaksi pakai sistem bidding, kira-kira menurut pendapat kalian gimana? Siapa dulu di grup? Ferdian. Ya. Kalau buat bidding sendiri ya itu pasti ada plus minus ya. Posisi kalau misalkan emang banyak yang menawarkan untuk inovasi di situ makin tinggi kan, makin bagus kan. Tapi kalau misalkan nyatanya satu yang menawarkan harga ya udah berarti mentok di situ. Gimana kalau misalkan dia nawarin harganya benar-benar rendah kan, itu malah ngerugiin si yang punya inovasi gitu. Mungkin kalau misalkan ada sistem bidding gitu harga startnya tuh di nggak make sense lah, yang masuk logika gitu. Terus sih Bang. Iya. Oke, kan kalau sistem bidding atau lelang yang kita tahu itu kan dia ada jeda waktu gitu kan ya. Jadi kayak kalau biasanya ini kan lakunya di onsite misalnya gitu ya, onsite di tempat berarti. Jadi kayak ini ada harga barang misalnya yang ditunjukin adalah HP misalnya harga 1 juta. Mulai lelang siapa yang mau nebus gitu kan ya, dia ada yang nawar 1.100.000, 1.200.000, akhirnya harga tertinggi dipatok ketika tidak ada lagi yang menawar kan ya. Nah, kalau aplikasi itu nanti rencananya dibuat nggak ada waktu gitu. Jadi kenapa dibilang nggak ada waktu? Pertama, karena ini inovasi kan, tidak semua juga case-nya bakalan dengan adanya kasih deadline waktu itu bisa menguntungkan inovator juga gitu bagian ininya, keuntungannya ya istilahnya. Kenapa? Bisa aja nih, misalnya ada orang inovasinya nih kayak yang kita lihat itu kan contoh kayak kampus kita kan ngeluarin robot tuh ya misalnya UMR ya kalau nggak salah namanya. Itu kan harganya kalau mau dijual kan bisa mahal kan, bisa mungkin 300 juta mereka patok itu, nggak mungkin juga dengan misalnya mereka pakai waktu saya mau dapat lelang ini dikasih limit waktu selama sebulan gitu nanti dapat harga tertinggi, bisa aja pakai sistem itu nggak ada yang beli kan selama sebulan itu ternyata kan ya, bisa ada ini juga. Nah rencananya itu aplikasinya itu biddingnya tuh nggak pakai limit waktu tapi lebih kayak melimitkan waktu sendiri gitu, jadi kayak tapi saya pengen gitu, bulan depan saya mau dapat saya mau semoga dapat tawaran, nanti saya batasin dengan cara ketika saya dapat harga yang sesuai yang ditawarin oleh si pencari inovasi, ya udah saya tinggal klik ACC nanti bisa langsung proses transaksi gitu. Menurut Ferdian gimana? Kalau menurut saya sih itu pertama kalau misalkan kayak gitu ya, ada satu bidder misalnya, terus akhirnya tunggu aja kan, dia nggak ada kepastian kan jadinya, terus si investor nunggu misalnya tadi kayak yang di lagi kayak misalnya 1 bulan ada waktu, terus ternyata 1 bulan ini nggak ada yang ngebid kan. Gimana kalau misalnya selama ini nggak ada deadline terus nggak ada yang ngebid itu gimana? Sama aja kan sebenarnya. Kalau mau misalnya ini saran dari saya sih langsung ada kayak fair gitu. Jadi di satu waktu misalkan nih dikumpulin dulu semua infonya, habis setelah itu baru
dibikin lah di dalam waktu yang terlalu lama juga, karena ini di point of view-nya saya tuh kalau misalkan pertama misalnya saya jadi bidders nih, terus ngasih misalnya 5 juta gitu. Nah itu taunya dia kita dapat itu berarti kalau nggak ada tenggat waktunya. Itu berarti nanti tergantung si inovatornya sih, dia meng-ACC atau enggak. Kalau enggak diterima ya bakalan di-decline gitu tawarannya, nanti dapat notifikasi nantinya gitu. Karena kan Jadi kenapa patokannya nggak ada pakai waktu gitu, pertama ada cash nantinya. Inovasi itu kalau yang terlalu mahal bisa jadi penawaran harganya juga bakalan memerlukan waktu yang lama gitu. Jadi bisa aja kepengennya inovator ya kalau bisa ditunggu dulu mungkin gitu seberapa yang dia mau, karena kan kebetulan itu inovasi ya, bukan barang yang kayak yang bisa di pre-order kayak yang online shop yang kita kenal gitu kan ya. Jadi karena ini kan mungkin dia bisa menunggu kan, terserahnya dia. Jadi ada mau potong sisinya, ada sisi kerugian juga mungkin ya dari yang Anda sebutkan tadi ya, dari si biddersnya ya istilahnya. Kalau misalkan apa tadi tuh inovator itu bisa accept atau decline, itu berarti harusnya ada, kalau misalnya waktu pun nggak masalah dong. Misalnya dia buka lelang itu 1 bulan, terus ternyata nggak ada yang sesuai, ya decline, dia buka lagi lelangnya, kan bisa aja kayak gitu kan. Oh iya, oke. Maksudnya kan waktu itu tuh sebenarnya tuh waktu itu tuh jadi misalkan nih kita di sudut pandangnya si bidders, kita sebagai perusahaan gitu, kita tahu orang lain nge-bids kan dalam waktu kalau nih dalam rentan tuh hari misalkan nih 24 jam kita ngasih 20.000 misalkan, terus ada lagi yang 25.000 kan, kita bisa nambahin lagi terus aja gitu. Terus kalau misalnya main strategi di 23 jam terakhir nih, 1 jam terakhir maksudnya dari 23 jam itu, wah ini kayaknya udah nggak ada, langsung dia tembak lagi kan, bisa aja kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada tenggat waktu, ya jadi bingung juga sih. Itu kalau sudut pandangnya si bidders ya. Dan kalaupun nanti si investornya tadi bilang, Magrif bilang apa, ini tuh sebuah ide atau apalah, bukan barang, terus jadi harus ada accept atau decline, ya prosesnya bisa aja kayak gitu kan. Misalnya dia buka lelang deh selama 1 minggu, oh ternyata nggak memuaskan, dia dibuka lagi aja gitu kan. Oke. Berarti bisa didapatkan bahwa ada apa ya, semacam ya keuntungan kerugian dari case-case tadi ya, terkait ada waktu atau tidaknya ya. Iya benar-benar. Oke, mungkin lanjut ke Nandar, gimana Dar? Iya sih pasti. Ada yang mau ditambahin gak Dar? Yubi gimana ya? Enggak, Grip, paling kalau dari saya ya, Grip. Oh, Yubi. Kalau dari sudut pandang bidders ya, apa sih kan bidders ya? Ya. Bidders kan itu ibaratnya kayak dia tuh bidders tuh kayak si orang yang ada di perusahaan kan, yang lagi butuh inovasi gitu kan. Ya kan, Grip? Iya. Ya. Nah, kalau seandainya mereka kan punya waktu juga. Kalau seandainya si biddersnya ini emang lagi cocok sama si inovasi yang dia cari, dan dia lagi emang butuh si inovasi itu, misalkan hari ini misalkan, atau besok ya mestinya ini sih ada waktu ininya, waktu biddingnya, kapan-kapannya. Karena kalau kayak gitu nanti takutnya si biddersnya atau si perusahaannya ya udah cari yang lain gitu inovasinya. Karena kan mungkin inovasi nggak cuma, mungkin yang sama tuh yang hampir mirip sama inovasi itu kan banyak juga ya mungkin ya. Jadi nggak cuma satu inovasi ya, mungkin kalau dia lagi memang butuh banget inovasinya ya, kalau nunggu kayak gitu dia bisa pergi ke inovasi yang lain. Mungkin ya baiknya mungkin dikasih waktu dari si inovatornya
terus dikasih berapa kali si biddersnya itu buat ngebidding. Karena tadi itu kan Ferdian bilang kan, bisa aja kan nanti 1 jam atau beberapa menit terakhir kan dia bisa nembak aja. Dan itu bisa ngerugiin si bidders yang lain. Oke. Itu aja, Bi. Ya cukup. Oke, lanjut ke Nander. Oke, kalau dari saya sebenarnya nggak jauh beda dari yang disampaikan sama Ferdian sama Yubi. Ya nggak jauh beda dari situlah, cuman menambahkan gitu ya sudut pandang lain. Pastinya kan ketika inovasi itu dipublikasi atau dipasarin begitu kan ditampilkan juga deskripsi singkatnya pasti seperti apa begitu kan. Nah mungkin dengan melihat itu aja sebenarnya ini sudut pandang saya sih, masih nggak jauh dengan asumsi sebelumnya. Dengan melihat deskripsi singkat atau mungkin video dalam bentuk video atau teks gitu kan, mungkin aja dengan melihat begitu suatu instansi perusahaan atau lembaga langsung ke trigger, oh kayak gini idenya gitu kan, langsung tanpa melakukan transaksi tadi misalkan tanpa ngebidding pun bisa jadi si instansi tersebut bisa mengambil gitu. Terus dikerjainya sama internal. Itu sudut pandang lain aja, sudut pandang lain yang kemungkinan bisa terjadi dari sudut pandang saya pribadi gitu kan. Oke. Itu aja sih. Oke, itu aja Dar. Oke, Bang Panji. Ya. Oke Bang, karena baru masuk nih Bang. Jadi mungkin langsung aja nih ke pertanyaan yang sekarang nih, yaitu Abang pernah tahu nggak tentang bidding? Bidding atau judi. kalau Indonesianya lelang? Iya tahu. Sistemnya tahu lah ya, ininya maksud garis besarnya ya. Ya. Pernah ketemu nggak aplikasi yang kayak gitu Bang? Gitu. Atau pernah make gitu? Make sih enggak ya. Cuman pernah nemu yang lelang-lelang apa namanya? Yang paling murah. Ingat nggak? Nggak tahu ya. Ada iklan-iklan. Lelang paling murah, oke. Yang harga-harga unik gitu. Oke. Ada. Oh, jadi kayak mencari harga suatu angka lah bilangnya, yang paling rendah dan yang hanya nawar itu kalau bisa 1 gitu ya. Iya. Apa ya waktu itu pernah main kayak gitu tuh. Kalau nggak salah itu di aplikasi Line ya, kalau nggak salah dulu ya ada tuh. Nah iya betul. Aplikasi Line ya. Tapi kalau lebih kayak mencari pelelangan yang aplikasi kayak yang sering kita tahu kayak di tempat ada orang nawarin misalnya HP itu 1 juta. Nah terus ada orang nawarin cari-cari harga tertinggi, aplikasinya belum ada ya. Yang satu aplikasi khusus sih nggak tahu sih, belum tahu. Oh belum ya. Oke. Jadi mungkin trigger buat Bang Panji. Jadi yang sedang diriset ini adalah aplikasi Marketplace Open Innovation. Jadi mungkin secara gambarannya ya, Marketplace itu Open Innovation ini, nah ya kalau Indonesia bilang pasar inovasi lah ya, pasar inovasi terbuka gitu. Mungkin kalau pernah lihat, Abang juga pernah lihat ini, Expo mungkin paling sering ya. Nah itu tuh bisa juga disebut sebagai tempat inovasi terbuka. Nah Marketplace itu salah satu jenis dari inovasi terbuka gitu. Itu trigger itu. Oke. Nah, bisa sama tuh sama tempat kerja saya sekarang buat pengirimannya. Kebetulan saat ini kita sedang riset nih untuk membuat Marketplace Open Innovation. Jadi tempat penghubung di mana para inovator dan pencari inovasi bisa terhubung gitu. Makanya sedang melakukan riset gitu. Seperti apa gitu. Perlu ada validasi masalah dulu gitu tadi. Nah ini tadi salah satunya aplikasinya itu mau dimasukin sistem bidding gitu. Sistem biddingnya tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Ya
tadi rencana yang akan dibuat itu ada case-nya tadi tuh. Ada case yang ada waktu sama yang nggak pakai waktu. Kalau pakai waktu mungkin ada kelebihan dan ada kekurangan, dan juga untuk yang nggak ada waktu ada kelebihan dan ada kekurangan juga ya dari masing-masing sisi. Tadi responden yang lain juga bilang gitu kan ya, ada kelebihan dan ada kekurangan tadi yang disampaikannya. Nah, dari abang sendiri nih pendapatnya tentang bidding ini, kalau misalnya kita buat nggak pakai waktu dalam artian ya final atau tidaknya bidding itu, maksudnya pelelangan itu tergantung dari si inovatornya mau mengakhiri dengan cara ya ambil salah satu harga yang ada atau cukup dengan sistem. Jadi kayak inovator itu sebelumnya bakal ngeset saya bakalan ngebid membuat sistem bidding ini selama waktu berapa gitu, berapa lama gitu. Jadi nanti di akhir akan ada ini waktu udah tutup bakal diambil harga tertingginya gitu. Kira-kira dari sudut pandang abang nih dari kedua itu mana sih maksudnya apa sih pendapat ente gitu? Kalau pendapatku sih mending gimana si inovator sih ya. Jadi biasanya juga harga lelang itu tuh kan dibuka itu nggak langsung harga yang benar-benar apa namanya yang udah bisa kejual ya. Jadi bisa aja biddingnya udah selesai nih, udah nggak ada yang ngebid lagi, tapi si inovator ini nggak mau ngejual idenya atau nggak mau ngejual produknya, kan bisa aja tuh. Oke. Jadi gimana si inovator aja sih enaknya mah. Oke. Jadi ada sudut kelebihan dan kekurangan juga kali Bang ya tiap-tiap poin dua case itu tadi ya. Iya. Mungkin kalau dengan ada waktu bisa juga bisa menguntungkan si pencari inovasi karena di istilahnya dibatasi oleh waktu, dan mungkin juga merugikan si inovator kalau misalnya ketemu harga inovasinya aduh kurang tinggi kayaknya gitu kali ya. Kalau nggak ada waktu mungkin ada sisi kekurangannya si pencari inovasi jadi wah ini kapan kejelasannya nih mungkin. Terus enggak. Jadi enggak ya? Jadi emang udah dikasih durasinya, misalnya dikasih waktu durasi sekian hari, di hari sekian itu bakal ada keputusan ini tuh bakal dilepas ke siapa atau bisa aja nggak dilepas gitu. Oh gitu, berarti bisa aja ditolak semua tawaran Bang ya? Bisa aja kalau misalnya ngelihat videonya ini nonton YouTube-nya Helmi Yahya yang dia cerita tentang pelelangan lukisan. Itu tuh bisa aja emang lukisannya nggak ini udah dibit-bit sama orang tapi ternyata nggak dilepas. Oh gitu. Berarti sistem yang tanpa waktu itu menurut abang lebih cocok ya? Iya, kalau menurut saya ya. Oke. Tapi misalnya nih untuk kalian berempat nih terkait sistem ini tadi, jika ditambah dengan fitur komentar tadi, misalnya kelompok saya akan merancang aplikasi ini dengan menambahkan fitur komentar tadi dengan sebagai bantuan atas sistem bidding yang akan diambil gitu. Karena kan biddingnya nggak pakai waktu nih. Jadi kita tambah di dalam inovasinya itu ada kolom komentar di mana kita bisa berkomentar mengenai inovasi ini, entah mungkin mau menanyakan seputar inovasi atau tentang biddingnya gimana, apakah udah diterima atau gimana. Kira-kira ada fitur komentar itu terbantu nggak sih? Mungkin dari Ferdian dulu. Terbantu mungkin ya. Terbantu ya. Iya. Jadi intinya tuh lebih kayak harus kalau ada tanamin sistem bidding yang nggak pakai waktu, perlu ada penghubung ya, penjembatannya ya. Entah mungkin si pembuat aplikasinya nanti atau adanya tersedia fitur komentar ya. Iya, bisa. Oke, kalau Yubi gimana Yubi? Ya, gimana Grip? Ya gimana? Tadi yang disampaikan. Kalau komentar ya? Iya. Komentar mungkin bisa membantu
Karena kalau yang nggak jelas-jelas kan kadang orang suka ya nanya-nanya ya di komentar. Bisa Iya, membantu. bisa ya. Oke. Kalau Nandar gimana? Oke, terbantu ya. Wah, ini di mute ya. Oh, Sangat terbantu pastinya. oke. Kalau Bang Panji pastinya terbantu nggak Bang? Kalau ada fitur komentar gitu. Gimana? Sorry. Kalau ada fitur komentar gitu terbantu nggak kira-kira Bang? Oh, siapa yang bisa komentar si orang ngebeat? Eh siapapun, maksudnya gini, jadi akan ada fitur komentar dari misalnya ada sebuah inovasi ya di case-in ya, dibuat case-nya ya. Ada inovasi, terus si user yang pencari inovasi bisa nanya mengenai inovasi ini kepada si inovatornya. Dan inovator juga bisa jawab di komentar itu. Karena kan bakal ditanamin tuh sistem bidding yang nggak pakai waktu. Nah, karena tadi ada kekurangannya, gimana kalau kita tambahin ada fitur komentar gitu. Jadi sebagai penghubung atau sebagai tambahan bantuannya lagi tuh bisa menghubungi si apa ya pihak admin mungkin ya bilangnya admin aplikasinya nanti untuk mengenai info inovasi ini lebih lanjut gitu. Kira-kira membantu nggak sih? Nggak tahu ya. Mungkin ngebantu sih buat saling tanya-tanya, tapi kayaknya bakal lebih enak kalau misalnya produknya itu udah ada detail produknya gitu ya nanti. Ya, di situ juga bakalan ada deskripsi produk detailnya. Dan komentar itu sebagai bantuan dari akan ditanamnya sistem bidding yang nggak ada waktu tadi, yang kayak kata Abang tadi kan katanya ada yang nolak. Mungkin ada juga tadi kayak kata Ferdian bahwa kalau bidding nggak ada waktu itu, jadi istilahnya nggak ada kepastian, nggak ada sesuatu yang membatasi mereka dan tidak ada kepastian yang membuat mereka harus menunggu kan ya, istilahnya gitulah ya. Nah, jadi dengan ada fitur komentar tuh, menurut Abang kebantu nggak sih kalau ada nanti tuh? Ngebantu kayaknya. Banyak ya. Oke, lanjut ke case selanjutnya nih. Jika Anda punya inovasi, apakah marketplace itu bisa berguna untuk mengkomersilkan ide atau inovasi Anda? Karena yang kita tahu saat ini kan biasanya kalau orang mau nge-share inovasi itu yang sering kita tahu ya, kebanyakan kayak expo atau biasanya tuh ada event-event lain gitu. Mungkin ya semacam lebih kayak expo sih bilangnya jadinya. Menurut kalian kalau adanya marketplace ini tuh bisa menjadi bantuan nggak sih atau sarana tambahan lagi gitu? Karena kan saat ini yang kita tahu ketika kita punya inovasi kan tentu udah kadang ada tempatnya ya. Mungkin yang kita tahu tuh untuk trigger aja nih ada kayak tadi yang saya bilang ada expo sebagai wadah kan untuk inovator untuk menyebarkan inovasinya dan juga wadah bagi para pencari inovasi untuk mencari inovasi gitu. Nah, kira-kira dengan adanya marketplace ini tadi bisa nggak sih ngebantu kedua belah pihak tadi untuk mungkin kalau sisi inovatornya mengkomersilkan ide atau inovasi, kalau si pencari inovasi itu mendapatkan info atau ingin membeli gitu. Jadi efisien dan efektif gitu. Menurut kalian gimana? Tanggapannya Ferdian mungkin? Terbantu kayaknya. Kalau dengan ini ya, sisi apa namanya tadi tuh inovator dari sisi inovatornya mungkin lebih menguntungkan ya. Tapi kalau buat dari sisi apa perusahaan atau yang mau melelang itu apa ya menguntungkan juga, cuman kadang mungkin dia harus tahu ya detailnya seperti apa gitu kan, bentuk inovasinya gimana gitu, jangan sampai dia salah membeli inovasi tersebut. Itu sih paling. Oh gitu, oke lanjut ke Yubi mungkin. Gimana Bi? Kalau saya sangat terbantu karena lebih efektif juga, bisa kapanpun dan manapun kan kita bisa
menjual dari ide kita kan. Intinya membantu sih. Oke, lanjut ke Nandar. Ya, yang pasti membantu ya karena jadi memperluas pasarnya juga. Oke. Ini di luar apakah aplikasi tersebut ramai pengunjung atau enggak, ya pasti terbantu gitu. Oke, itu aja Dar. Ya. Oke, lanjut ke Bang Panji, gimana Bang? Bahaya nggak sih? Gimana? Bahaya nggak sih? Bahayanya maksudnya gimana nih? Konteksnya. Di situ nanti kan kita tulis nih, kita jelasin inovasi kita jelasin juga detailnya. Terus ada orang kepikiran, wah, apalagi perusahaan-perusahaan kan. Dan perusahaan itu tuh mereka kan punya duit ya. Mereka ngeliat ide kayak gitu, kayaknya bisa dibuat nih, ya nggak sih? Jadi nggak dibeli buat nyari ide doang, dia nggak beli idenya. Ya tadi Nandar juga udah sempat bilang itu. Oh iya, itu. Oke, berarti bisa dong mungkin diatasi Tapi dengan itu, cara gimana? Boleh nambahin nggak sih? Apa tuh? Misalnya. Gimana? Halo Fer? Sebenarnya kan itu sama aja ya, kayak kan startup kan punya ide itu kan, terus dia pitching ke perusahaan besar. Sebenarnya perusahaan besar itu juga kan pasti bisa bikin model bisnis seperti itu. Ya halo. Lanjut. Berarti itu mungkin depend sama bentuk dari inovasinya seperti apa gitu. Kalau hanya dengan judul bisa aja sih itu diambil terus pikiran gitu. Terus juga mungkin inovasinya apa aja gitu. Kayak gimana ya? Maksudnya pokoknya depends dari bentuk inovasinya seperti apa gitu. Oke, berarti bisa dibilang tergantung ininya kan apa inovator menjelaskannya bagaimana cara dia juga untuk bisa mengamankan idenya kan. Sekaligus juga tahapan dia untuk memasarkan idenya saja gitu. Ya. Depends on inovator kan. Oke. Mungkin lanjut lagi Bang Panji, kita terpotong Bang, gimana tadi Bang? Jawabannya. Itu doang. Karena idenya juga kan belum dipatenkan ya punya dia, kecuali idenya udah dipatenkan. Jadi enak orang ambil juga bisa bisa dituntut juga kan, ada undang-undangnya. Cuman kalau dia nggak patenkan itu agak bahaya juga. Tapi misalnya nih Bang, kan aman atau tidaknya berarti kan kayak yang saya bilang tadi kan tergantung si inovatornya kan ya, bagaimana cara dia, tergantungnya dia, atau dia mau menyerahkan inovasinya silakan atau tunggu di hak paten dulu baru dia jual, bisa gitu kan ya, bisa aja gitu. Dan kayak yang saya bilang tadi nih, akan ada aplikasi nih Kickstarter tuh. Ini dia bisa dibilang detail loh. Ini kalau lihat di layar ya, bisa detail apa ya? Kemarin tuh saya ada lihat perancangan helm Big Cycle gitu. Iya ya. Itu sampai ada videonya loh. Oke. Sampai ada videonya gimana permasalahannya dia kasih kan, kenapa gitu. Oke, di sini nggak ada ya. Mungkin kata kuncinya yang nggak saya temuin gitu. Contoh juga yang ini nih tadi ada Dead Ground, sebuah game horror. Iya paham. Jadi tergantung kan depends tergantung si inovator juga kan bagaimana mengamankan idenya agar tetap aman. Kalau dia mau aman dalam hal pencipta, atau kalau dia memang udah niatnya udah saya mau buat ini aja terus udah gitu, bisa aja kan ya. Berarti intinya depends on inovatornya kan ya. Iya ya. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir nih.
pertanyaan terakhir. Apa sih yang kalian harapkan dari aplikasi tersebut jika nantinya ada? Maksudnya itu nanti dirilis gitu. Dan mungkin nanti akan digencarkan marketingnya gitu. Apa sih harapan Anda dari aplikasi ini gitu? Misalnya Anda nantinya bakalan jadi pengguna aplikasi ini gitu. Mungkin dari Ferdian. Buat harapannya sih, maksudnya kalau saya jadi si inovatornya atau buat secara umum buat aplikasi itu? Bisa secara umum, bisa secara khusus dari kayak yang saya bilang tadi itu mungkin harapan dari aplikasi ini atau harapan Anda ketika nanti Anda akan menggunakan aplikasi ini, apa harapannya dari aplikasi itu? Bisa gitu. Atau gambaran Ya kalau secara besarnya umum aja deh sih, dari aplikasinya itu nanti gimana gitu. kalau gambaran besarnya sih semakin banyak yang muncul inovasi-inovasi gitu kan. Ya mungkin di awal-awal bisa aja agak absurd gitu kan inovasinya, tapi ya siapa tahu ada yang minat kan. Nah, terus juga si yang berminatnya itu juga mungkin kalau saya harap sih nggak cuman perusahaan aja gitu ya. Mungkin barangkali ada freelancer gitu lagi butuh inovasi di situ kan bisa aja gitu. Cuman kalau misalkan dari segi sistemnya mungkin itu sih butuh juga kejaminan si ide tersebut tuh bagi si inovator gitu. Ya baik itu mau di hak patenin dulu atau misalkan di apalah semacam itulah ada hukum yang jelasnya dulu gitu. Takutnya juga kan yang bisa akses web itu kan nggak semuanya yang emang benar-benar mengerti tentang inovasi sama ide gitu, yang menghargai betapa sulitnya untuk mencari ide. Tapi barangkali ada yang apalah kayak ya YouTube aja contohnya banyak banget yang ngejiplak-jiplak gitu kan, nge-re-upload gitu kan, padahal itu udah ada copyrightnya mungkin tapi tetap aja gitu kan. Itu sih paling. Oke. Lanjut mungkin ke Yubi. Ya kalau saya sendiri sih lebih ke ini ya, lebih ke keamanannya aja, karena kan ini transaksi uang juga sama ide tuh. Keduanya ini kan emang hal yang rentan juga kan buat ada penipuan segala macem. Kayak gitu sih, harapannya lebih ke keamanan, karena kan orang lebih senang juga kan kalau keamanannya terjamin. Oke. Oke, lanjut ke Nandar. Ya, yang paling jelas sama kayak Yubi, keamanan, dan yang selanjutnya yang diharapkan itu adalah keefektifan dan kemasifannya dari marketplace ini gitu kan. Karena kalau harapan otomatis ada dua sudut pandang ya, antara dia yang mencari inovasi atau dia yang naruh inovasi di situ gitu kan. Nah, yang naruh inovasi di situ jelas dia ingin keuntungan gitu kan. Cara untung ya otomatis terjadi transaksi. Gimana caranya si marketplace ini bisa menjamin itu gitu kan, menjamin bahwa dia naruh investasi di situ tuh nggak buang-buang ide gitu kan. Maksudnya yang seperti disampaikan Bang Panji tadi gitu kan, naruh ide ternyata dicolong sama orang. Ya walaupun susah sih memang di dunia digital itu memungkiri keamanannya. Yang kedua, sudut pandang dari yang mencari mencari inovasinya pasti berharap dia mencari kemudahan, mencari jalan keluar gitu kan. Gimana caranya dia nggak disulitkan dengan tampilan interface-nya mungkin gitu kan, atau dari proses bisnisnya nggak ribet gitu kan. Pasti user pengen kemudahan dalam akses gitu kan. Itu aja sih paling proses bisnis yang simple tapi tetap aman dan juga masif gitu kan. Maksudnya bisa menjamin ide yang ada di situ tuh tersampaikan atau sama si calon customer-nya itu
bisa dijangkau dengan mudah gitu. Ada jaminan intinya. Itu aja sih. Oke. Lanjut ke Bang Panji. Ya mungkin sama ya, belum kepikiran ide-ide yang lain. Itu sih, Greg. Oke, itu aja Bang. Iya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, lupa masukin tadi. Ada segala terakhir. Ini terkait tentang penamaan aplikasinya nih. Kita mempunyai 2 nama usulan. Yang pertama adalah nextin.com. Ini sekalian sama domainnya ya, nextin.com atau pasarinovasi.com. Dari Ferdian. Apa tadi? Nextin.com atau pasarinovasi.com. Nextin itu ya? kepanjangan dari Next Innovation. Nah, menurut dari Ferdian dulu nih. Bagusnya di yang mana Next namanya ya? bagus? Nextin ya? Yang menjual Nextin mungkin ya. Tapi Ya. karena banyak ya udah Nextin aja deh. Nextin atau Pasar Inovasi nih? Jangan aja deh. Mungkin gini aja Atau sih ya. Pasar Inovasi. Terus habis itu ada kayak misalnya nih, ini gambaran logonya, Yubi mungkin lebih paham. Nextin, terus ada di situnya Pasar Inovasi Digital gitu. Kayak ada penjelasannya. Soalnya kan tadi juga kita bingung apa tuh Pasar Inovasi gitu kan. Oke. Lanjut ke Yubi. Disesuaikan aja sama target marketingnya aja. Mau misalkan Marketingnya sih rencananya sih awalannya tuh Indonesia dulu sih, karena kan Indonesia. ya. Mungkin kalau Yubi lebih ke pasar apa sih? Pasar innovation. Karena disesuaikan juga sama target marketing kita juga. Oke, berarti lebih ke ini ya, target marketplace ya untuk penamaan ya. Betul. Oke, lanjut ke Nandar, gimana Dar? Saya sepakat sama Ferdian. Namanya kedua itu Nextin sebenarnya. Nextin. Kalau terkait Nextin. Ya, nanti pertimbangannya apa tuh? ya karena apa ya? Udah familiar nyebutnya. Familiar ya. itu enak nyebutnya gitu. Maksudnya familiar tadi nyebut Nextin. Oh, Nextin gitu. Nextin apa gitu kan? Nextin Gitu. Nextin. Udah nyebutnya. Kalau misalkan pasar itu kita agak ada sedikit effort untuk menyebutnya. Oke, effort ya. Oke. Itu aja Dar? Ya, itu aja. Oke, lanjut ke Bang Panji. Saya Pasar Inovasi. Pasar Inovasi. Ada jawaban lain? Ada tambahan gitu jawabannya? Ini sih biar lebih enak ngejualnya, kayak Pasar Inovasi, karya anak bangsa kan gitu. Asik. Ada slogan langsung ya? Waduh. Lebih ke branding, Grip. Lebih ke branding. Ya, Pasar Inovasi itu kayak misalnya kayak Gojek, dia ngejual itu karya anak bangsa. Terus apa ya? Ya gitu-gitulah. Alapak ya. Itu karya anak bangsa. Oke. Biasanya gitu sih. Oke, berarti yang dua pertimbangannya adalah penyebutannya dan juga lebih ini ya. Yang kedua, yang duanya lagi menganggap pertimbangan di marketingnya ya, untuk brandingnya ya. Oke, mungkin itu aja pertanyaan wawancaranya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Oke.